fall into another Cold War means creating win-win to move forward into another Cold War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen di sosial media lagi menyoroti pidato Jokowi di acara Forum Internasional Bloomberg yang berlangsung di Singapura kemarin, dan akhirnya menjadi bahan olok-olokan netizen di sosial media. Kita tahu lah ya kualitas pidato atau bahasa Inggris Jokowi ya, apalagi di depan dunia internasional. Sampai netizen juga membandingkan pidato bahasa Inggris Gibran ya, jangan Jokowi, sangat beda jauh ya, masih lumayan Gibran katanya. Yuk, mari kita lihat bahasa Inggrisnya Gibran. This is a historic G20 summit, the first being held on African soil. Oke, keren. Sekarang kita bandingin sama bahasa Inggris bapaknya Gibran. Introduce Seaport startup with all these efforts. It is the new word disappear. Kirain ada perbedaan, ternyata masih sama aja kayak dulu. Habis gua ngeliat video-video barusan, gua harus mengakui bahasa Inggrisnya Gibran jauh lebih bagus daripada bapaknya. Setidaknya pelafalannya Gibran lebih beres. Tapi ya, itu sambil baca teks lah ya. Gua rasa siapapun bisa kalau cuman disuruh baca teks. Kecuali lu buta huruf, beda urusannya. Tinggal ngafalin aja pengucapannya, terus bacot deh. Simpel kan? To be fair aja, kalau kita bandingin pidatonya Gibran sama bapaknya, Gibran lebih bener. Kalau bapaknya itu terkesan sotoy banget. Apalagi pas diwawancarai, dia tuh seperti ngerasa masih sebagai presiden. Padahal udah mantan. Dan kalau soal pilih yang mana, gua pilih Gibran. Si Jokowi harus banyak belajar sama anaknya untuk pelafalan bahasa Inggris yang baik dan benar. So apparently, we got this group called Ternak Mulyono. Yeah, sound fancy, right? Nah man, they're like the bottom of the barrel species in this whole damn zoo. Even the lemurs look at them like, bro, you okay? And you know why? Because they keep worshipping trash idols like they're freaking prophets. That's just nasty as hell. I hope they understand what I'm saying. I didn't even use Indonesian on purpose. Because I'm pretty damn sure if I switch language, their brain's gonna buffer like old Wi-Fi. Right? That's my time. Thank you. You've been great. Now please do me a favor. Get the out of here before security thinks I'm one of you. Gimana? Kalau cuma disuruh baca teks doang, gue juga bisa. Apa ya lo? Om Bululamba. Building roads, seaport, airport. Pot and all of it has been proven to be a disaster. Empty airports, useless toll roads, and very, very expensive, and most of all, millions of unemployed people. If you want to be proud of our country, it's not about infrastructure, but how many people are really working. Itulah yang kita banggakan sebenarnya, bukan masalah infrastruktur, tapi seberapa banyak penduduk yang bekerja. Kita bangun infrastruktur, tapi kalau jutaan orang nggak bisa kerja, untuk apa ya? Kita mau ikut-ikut Cina, Eropa, mereka punya industri ya, mereka punya industri, teknologi, pengetahuan, dan infrastruktur itu dibangun seiring dengan adanya perkembangan teknologi ya, pembangunan pabrik, know-how itu. Kalau Atlantis kagak ya, pendidikan rendah, nggak ada pengetahuan, cenderung terbelakang, nggak ada produksi, jadi kosong zong itu infrastruktur. Dan lagian kan, kalau kita pemimpin sejati kan harusnya mengakui kelemahan kita. Iya, setelah meninggalkan banyak sampah ya, banyak kegagalan itu, tapi tetap cari muka. Saya itu bikin ini, star syndrome. Itu menurut saya. Jadi janganlah kita terlalu bangga ya. Kalau ujung-ujungnya nyata, kami ditinggal dengan banyak masalah, korupsi, dan banyak pengangguran, dan susah makan, sampai harus dikasih makan beracun gratis. Kalau 10 tahun kita sukses, nggak mungkin. Si Oke Gas mau kasih makan beracun gratis, artinya gagal 10 tahun. Di situ logikanya, masa 1 dekade nggak bisa mengubah ya rakyat jadi kismin, setidaknya bisa makan, itu pun nggak bisa, kasihan dah. Inilah presiden yang paling bodoh sedunia, yang pernah aku lihat, yang pernah aku temui, yang ada di negeriku sendiri. Dialah presidenku kemarin. Tapi walaupun dia
presiden paling bodoh, tapi kebalikannya dialah paling bangsat, paling bengis, paling jahat, paling rakus, serakah. Dialah Jokowi laknat ini. Tapi sungguh pun dia kita katakan bodoh, tapi pengikutnya banyak, ternaknya banyak, peliharaannya banyak, termasuk petinggi-petinggi Polri. Di belakang saya ini pujaan para termul, sesembahan para termul ini. Lihat, banyak orang yang mengatakan ini wajah yang penuh kutukan, wajah-wajah yang kena azab. Saya percaya kalau ada orang yang komentar seperti itu. Ya, termul itu kan seperti ribuan tahun yang lalu pola berpikirnya, seperti zaman Nabi Ibrahim dulu menyembah berhala. Nah, ini berhalanya termul nih. Kemarin saat hari ulang tahun TNI, di presiden bekas yang lagi kena azab ini tidak bisa hadir. Kata orang-orang nih, faktor penyakitnya tidak boleh kena matahari. Kau mirip setan, mirip vampir, mirip voodoo yang gini. Dibayangkan toh, penderitaan orang masih hidup aja kena matahari kesakitan. Nah, ini dipuja-puja oleh para termul goblok. Dan Roy Suryo dan Rismond Sianipar ya akan membongkar masalah ijazah Gibran yang diduga Gibran tidak punya ijazah SMA. Dan ini ada pengakuan yang mengejutkan dari Roy Suryo, bisa-bisa Gibran berakibat ya akan dimakzulkan dari kursi wakil Presiden Prabowo karena cukup banyak bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa Gibran memang tidak tamat SMA. Bahkan Roy Suryo sudah melakukan investigasi ke Australia. Dan Rismond juga sudah membuat buku tentang Gibran and the Game ya. Dan ini semakin membuat Jokowi juga ketar-ketir. Seberapa mengerikan data yang dimiliki oleh Mas Roy dan kawan-kawan terkait kasus Gibran ini? Ya, kalau ayahnya mungkin yang kami ungkap kemarin kan mungkin tidak berpengaruh apa-apa karena sudah selesai kan gitu. Hanya mungkin nanti akan berpengaruh terhadap kredibilitas dia. Atau kalau misalnya perkara dia kemudian bayar mahal kemudian untuk bisa, ya katanya sih dengar-dengar untuk bisa menjadi apalah di Bloomberg atau apa di luar negeri ya. Bloomberg kan juga kita tahu milik siapa ya kan, dan nggak gengsi-gengsi amat lah itu lah. Kalau orang punya duit aja bisa gitu ya. Nah, kalau ini kan dia lagi menjabat. Sehingga menurut beberapa pakar hukum tata negara, bahkan menurut seorang atau nggak hanya seorang, tiga orang profesor yang sekarang lagi menduduki jabatan tinggi ya gitu di Republik ini ya, ada yang di Komisi Sekian, ada di Dewan apa, ada di apa. Ini fatal karena bisa membuat berlakunya undang-undang yang pasal 7 gitu ya, undang-undang dasar pasal 7 soal impeachment. Karena terbukti dia tidak cukup syaratnya gitu. Dan bahkan tidak hanya itu, ketika kemudian dia tidak lulus SMA sebenarnya, itu kan membatalkan surat penyetaraan yang dulu pernah saya tampilkan juga di sini dari Kementerian Dikbud. Ketika surat itu digunakan tahun 2019 Mas, kemudian itu digunakan untuk wali kota tahun 2020, itu harusnya gagal berarti kalau surat itu. Maka kalau dia gagal menjadi wali kota waktu itu, maka putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sangat heroik itu jadi batal juga. Kenapa? Karena tidak hanya soal umur waktu itu. Tapi umur boleh kurang, tapi pernah menjabat. Lah kalau kepala daerah. Lah kalau kepala daerahnya ternyata cacat, harusnya tidak jadi kepala daerah. Berarti batal juga semuanya dari awal. Selain ijazah, apalagi yang fatal dari Gibran? Dari data Mas Roy? Kalau dari saya sih memang bukan hanya soal ijazah sebenarnya, tapi urutan pendidikannya. Di dalam data di Kementerian Sekretariat Negara, dulu pernah saya paparkan, ya itu kan dia urutannya tuh sengaja dibuat kusut supaya orang mengira oh ini ada lulusan S1, ada S2. Ya karena dia awalnya tuh katanya lulus SMP Negeri 1 di Surakarta, kemudian masuk yang namanya Orchard Park Secondary School yang ada di Singapura. Tapi kan lucunya gini, Orchard Park Secondary School dituliskan di situ SMA. Padahal pengakuan dari Sesdirjen Dikdasmen ya, Pak Eko Sutanto waktu itu mengatakan dia ngulang lagi. Jadi dia lulus kelas 9 kalau di SMP, dia di sana nggak langsung masuk kelas 10, harus turun lagi kelas 9. Jadi dia hanya menyelesaikan kelas 9 and kelas 10. Kemudian tiba-tiba dia ngakalin dengan seolah-olah dia lari ke Australia, masuk ke UTS, padahal UTS-nya tuh hanya 6 bulan. Padahal harusnya 9 bulan, atau kalau masuk college atau akademik itu dia setidaknya setahun. Tiba-tiba keluar surat kelas 12, ya, grade 12. Padahal ini salah istilahnya, harusnya year 12. Nah, ini kelas 10 kok ini kelas 12. Kelas 11-nya mana? Nggak ada. Karena memang ada, jadi urutannya salah. Bahkan pernah dimuat di situs LKBN Antara,
Padahal ini resmi loh ya, jaraknya hanya beberapa ratus meter dari sini. Itu clear banget ditulis dulu, bahkan S1-nya UTS, S1-nya MDIS, S2-nya UTS. Lah kan kebalik malah. UTS-nya itu malah pre-university atau matrikulasi atau pathway. Kenapa ditulis S2? Gitu. Jadi riwayat pendidikan yang ada di KPU amburadul, yang ada di Setnek amburadul, tambah yang ada di antara itu juga amburadul. Jadi bukan hanya soal ijazahnya, riwayat pendidikannya aja sudah bermasalah. Itu masuk kategori apa, Mas? Itu masuk kategori tidak memenuhi syarat. Nggak, yang dilakukan oleh Gibran itu? Ya, kalau itu terserah nanti pengamat hukum ya. Tapi kalau pakar hukum mengatakan itu udah pelanggaran, artinya ada penipuan, gitu lah. Atau misalnya ya setidak-tidaknya itu tidak memenuhi syarat, karena harusnya dia lulus tapi tidak lulus. Jadi kan nggak memenuhi syarat. Meskipun uniknya, dulu juga pernah dibicarakan di Madilong bahwa ternyata KPU itu udah menyiapkan, kalau saya sebut itu pemufakatan jahat, sudah menyiapkan jaringnya dengan keputusan KPU. Jaring pengaman. Ya, putusan KPU nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 ayat 3-nya menyatakan bagi capres dan cawapres yang tidak memiliki ijazah SMA diperbolehkan asal punya ijazah S1. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Hanya capres dan cawapres yang dikecualikan dan kemudian eksplisit disebut itu tidak memiliki ijazah SMA luar negeri tapi memiliki ijazah perguruan tinggi. Mana ada orang bisa masuk perguruan tinggi nggak pakai SMA? Apapun namanya, mau di Australia, mau di Singapura, tetap yang namanya level high school itu harus ada. Dan data serta temuan terkait dengan kasus Gibran ini semuanya juga dilakukan secara saintifik. Saintifik, sangat saintifik, karena saya datang itu melakukan penelitian langsung ya. Jadi saya mendapatkan primary evidence. Kemudian saya ketemu dengan teman-teman yang diaspora Indonesia yang ada di Sydney waktu itu. Diantar juga oleh orang namanya Pak Iksan Katonde. Ya, Pak Iksan Katonde itu yang sempat mengantarkan Gibran tahun 2018 ketika ayahnya ke sana, dan dia menjadi saksi ketika Gibran mengatakan, oh saya pernah di sini 6 bulan tapi nggak selesai. Dia ya ikut, saya foto langsung dari tempat kejadian ya, karena itu hari Sabtu waktu itu, tempatnya sore itu bekas UTS. Kemudian saya sempat mendatangi kampus besarnya, induknya UTS bukan Insert ya, UTS ya, University of Sydney. Kemudian hari Seninnya saya datang ke UTS Insert-nya, ketemu dengan staf admisinya, meskipun tidak boleh direkam, tapi semua tercatat. Kemudian ketemu dengan seorang teacher, ya. Kemudian kami ajak ngobrol di luar. Nah itu dapat banyak data, brosur-brosur juga kami dapat, data-data bahkan contoh ijazah UTS yang dari teman-teman angkatan tahun 2005-2006, artinya saat kalau itu disebut Gibran, dapat kami ketemu dengan sekelompok mahasiswa. Jadi data-data pendukungnya valid ya, Mas? Sangat valid. Gitu. Itulah yang mungkin menurut saya, Mas Margi, yang semakin buat panik, karena begitu saya pulang saya gelar data itu, nah timbullah surat tersangka waktu itu. Kok bisa Gibran tidak ada raportnya 3 tahun bisa masuk ke sistem, ke database? Berarti ada yang menyalahgunakan sistem. Nah, saya takutnya gini Bang, dugaan saya dia tidak mengupload secara online tapi langsung ke meja si Ditjen Dikdasmen atas relasi kuasa. Gitu Bang. Karena kalau secara sistem kan kalau kita mendesain software kan nggak mungkin kalau satu dari 10 item bisa ini masuk, nggak bisa next. Tombol nextnya mati. Betul. Kan gitu Bang. Jadi akurat ya. Oke, Bung Rismond. Dengan adanya bukti-bukti awal yang Bang Rismond temukan nih di kementerian bahwa ternyata ada hal-hal yang disembunyikan, semakin meyakinkan kita semua bahwa ada masalah dengan ijazah Gibran ya. Bukan keyakinan sih Bang, faktual memang. Sudah faktualnya? Nggak punya raport 3 tahun Bang, nggak ada ijazah SMA-nya, mau apapun narasi dari pihak yang membela itu memang nggak bisa. Karena memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA, nggak punya raport 3 tahun, itu bukan keyakinan lagi. Itu sudah faktual. 100% ya? 100% dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Nah sekarang bagaimana rakyat mengingat tadi yang saya bilang, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil nggak seperti ini? Adil nggak keluarganya Jokowi tidak memenuhi syarat-syarat ini tetapi bisa muncul surat keterangan untuk dipakai sebagai, karena kan terbitnya 2019 Bang, saya tanyakan juga Pak Eko Susanto, apakah ini surat ini dipakai untuk calon wali kota 2020 Gibran? Yes. Ini juga yang dipakai ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai wapres? Ya. Berarti tidak ada dokumen ijazah SMA? Ya. Confirm. Itu yang dipakai. Jadi menurut saya ini Bang, ya mungkin catatan. Berarti kalau itu yang dipakai, pencalonan dia sebagai wali kota itu cacat yuridis. Ya, itu Bang, mungkin secara hukum cacat yuridis Bang ya. Tapi kalau menurut saya, dia sudah berkomplot, berkong-kalingkong Bang. Grand skenario-nya adalah dari Dikdasmen, dia buat ini, surat keterangan abal-abal ini, yang tidak apple to apple, yang saya tanya sebelumnya, ada nggak presiden sebelumnya ini? Yang pernah terjadi? Kasus serupa, cuma kelas 1 SMA, terus matrikulasi atau insert yang lain? Tidak pernah ada. Artinya apa? Ini hanya kasus spesifik untuk Gibran. Jadi ada grand skenario di sini, Bang. Berarti ada privilege. Ada privilege, Bang. Seandainya pernah terjadi bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi dan harus ada aturan normatifnya dong, Bang. Ada aturan dong harusnya. Saya tanya, ada nggak aturan yang mendasari ini? Satu raport tidak ada ijazah SMA-nya bisa disetarakan. Nggak ada aturan normatifnya. Jadi ini spesifik privilege untuk Gibran. Nah, makanya saya bilang di sinilah grand skenario-nya Joko Widodo menggunakan lembaga-lembaga negara.
untuk meloloskan Gibran menjadi wali kota maupun wapres. Pertama, disinilah peran di Jendikdasmen. Yang kedua, yang sudah dijelaskan oleh Bang Roy Suryo seringkali, itu peraturan, saya sampai apel soal hukum saya Bang. PKPU, peraturan KPU nomor 19 2023, pasal 18 ayat 3. Di situ dikatakan, dikecualikan untuk capres dan cawapres, jika sudah lulus sarjana luar negeri, dia tidak harus menunjukkan ijazah SMA luar negeri. Itu tahun 2023. Ada 2 lembaga, ya kan Bang? Udah dipersiapkan ini secara matang. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi Bang, yang sering kita teriakkan, ya kan? Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q, harusnya syarat minimal 40 tahun, diotak-atik oleh pamannya. Jadi ada 3 grand skenario ini melibatkan 3, setidaknya 3 ini Bang. Tentu parcok nanti pelaksanaannya ya, Bang. Nah, 3 ini MK mengotak-atik Undang-Undang nomor 7 2017, terus di Jendikdasmen ini penyetaraan abal-abal. Yang ketiga, PKPU oleh KPU nomor 19 2023. Begitu. Luar biasa ya skenarionya. Skenarionya. Jadi kalau dibilang ada mengatakan Gibran itu dilamar lah, bla bla bla, diinginkan bla 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 oleh Prabowo Subianto, itu udah salah besar. Diam-diam operasi senyap ternyata sudah melibatkan lembaga-lembaga ini untuk meloloskan Gibran, Bang. Oke, berarti kalau begitu konkretnya menurut Bang Rismon nih, usulan yang disampaikan masyarakat sipil maupun Forum Purnawirawan untuk DPR segera memakzulkan Gibran itu menjadi relevan. Sangat relevan dan sangat Bang? Mendesak dan sebuah keharusan bagi Republik ini yang katanya punya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila kelima aja kita pegang. Jadi artinya sila kelima itu semua orang, ras apapun, agama apapun, tanpa melihat latar belakang itu punya hak untuk menjadi pejabat publik. Asal tidak ada privilege seperti ini. Asal tidak ada kongkang-lingkong dari lembaga-lembaga negara yang mendukung itu. Jadi menurut saya, ya perbuatan ini yang melibatkan 3 lembaga negara ini sudah merupakan persekongkolan yang merupakan bisa diklasifikasi sebagai perbuatan tercela ini, Bang. Yang masuk kategori dong Bang, yang katanya diatur pasal 7A 7B ya, Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar untuk bisa memakzulkan. Nah, itulah Bang. Jadi oleh karena itu rakyat, ya ini fakta, dan beberapa minggu minta izin Pak Abdul Muti dan ke KPU. Oke, Bang Rismon, tadi kan Anda mengatakan bukan yakin lagi, tapi sudah sangat yakin 100% bahwa ijazah SMA Gibran ini nggak ada, kan gitu ya? Berdasarkan pertemuan Bang Rismon dengan pejabat di kementerian itu, dan mereka tidak mampu memperlihatkan ya bukti-bukti itu. Apakah menurut Bang Rismon dengan adanya kejadian ini, justru ini menjadi bukti agar supaya DPR tidak perlu ragu lagi ya, untuk segera melakukan? Kita juga kan begini, kalau di masa lalu kita bisa memaklumi nih, kalau masih ada tarik ulur ya. Tapi setelah adanya konfirmasi, adanya klarifikasi Bang Rismon di kementerian itu dan mereka tidak mampu memperlihatkan bukti, seharusnya DPR ini memanggil kementerian itu ya? Iya, seharusnya kenapa nggak di RDP gitu Bang ya? Rapat pendapat dulu, dipanggil Komisi 10 ya Bang ya? Komisi 10 memanggil pejabat-pejabat di Kemdikdasmen, bagaimana proses administrasi dan kajian ini dibuka semua sehingga diterbitkan surat keterangan tersebut. Dipanggil semua dan DPR bisa memaksa untuk Dikdasmen atau pejabat setingkat menteri atau wamen untuk menunjukkan bukti-bukti itu. Apakah benar diupload secara digital, secara administrasi benar, ada kajian, ada perbandingan kurikulum, ada perbandingan relevansi antara silabus di SMK dengan di UTS Insights, apakah benar ada raportnya cuma 1 tahun. Ini kan semuanya sebenarnya sudah sangat gampang sih dicari fakta ini oleh DPR. Oleh karena itu ya DPR kenapa kok diam aja? Kok kita yang sepertinya melaksanakan tugas-tugas DPR ini Bang? Sebagai rakyat yang nggak digaji oleh siapapun. Harusnya tugas ini diambil alih oleh DPR ya? DPR harusnya ditindaklanjuti. Berani nggak DPR? Oke.